Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan subuhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa ayat, di mana di ayat yang terakhir kita bahas itu adalah ayat wal-laili idza yas, dan demi malam apabila dia telah membelah kegelapan, berjalan secara mulusnya. Ini merupakan ayat yang terakhir pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang kelima. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal fi dzalika, bukankah pada demikian itu qasam, sumpah itu, lidzi hijr, merupakan tanda bagi orang-orang yang mempunyai akal. Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan bahwasanya kenapa Allah menggunakan kata-kata hal dengan kata-kata istifham, pertanyaan, bukankah? Nah, ini yang menarik pada saat Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwasanya hal di sini antadulla ala tahqiq idh hiya bima'na qad, bahwasanya hal di sini bermakna qad. Walaupun dia menggunakan kata-kata pertanyaan, bukankah, tapi maknanya sungguh. Yang demikian sumpah itu menjadi tanda bagi orang-orang yang mempunyai akal. Hal yang menarik, kata-kata akal di sini digunakan dengan kata-kata hijr. Coba bayangkan bagaimana indahnya Al-Quran. Al-Quran tidak menggunakan kata-kata akal itu dengan zil aqli, akan tetapi Al-Quran menggunakan kata-kata akal itu dengan hijr. Apa makna hijr? Hijr itu kan kata-kata dari hajar, hujr. Apa? Hijr itu adalah kamar. Kamar itu adalah sesuatu yang membatasi orang lain untuk bisa mengakses ke dalam tempat kita. Ada batasan-batasan. Itulah yang dinamakan dengan akal. Batasan-batasan yang diperolehi oleh manusia, sehingga dengan batasan tersebut dia tidak bermaksiat kepada Allah. Ini yang dinamakan dengan hijr.
Orang-orang yang tidak menggunakan batasan-batasan tersebut, maka orang itu adalah orang yang tidak mempunyai akal. Maka pada saat Al-Quran mengatakan Zil Hijr, itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai batasan terhadap akal pikirannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Hari ini orang kalau seandainya dia membatasi akalnya, maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kalau seandainya dia membatasi akalnya, bahwasanya ini tidak boleh dikarenakan ini sudah dilarang oleh Allah, maka dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Kendati orang mempunyai gelar doktor, profesor, tapi kalau dia tidak membatasi akalnya, banyak di antara doktor dan profesor masuk neraka. Sama juga, bukan hanya letkol, kolonel, jenderal, pangkat yang tinggi, pendidikan yang tinggi. Kalau seandainya mereka semua tidak menggunakan batasan-batasan akalnya, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah indahnya Al-Quran, di mana Imam Ibnu Ashur menjelaskan fal ma'na hal fi dzalika tahqiq lima qasama alaihi lis-sam', bahwasanya ini merupakan untuk membuktikan kepada siapapun yang mendengar. Hari ini kita telah mendengar ayat Al-Quran mulai dari surat An-Naba yang mengikuti pengajian di subuh Kamis ini. Kita sudah mendengarkan ayat-ayat Allah. Untuk apa? Litahqiq, bahwasanya ayat-ayat tersebut itu adalah benar adanya, pasti akan terjadi. Litahqiq lima aqsama alaihi lis-sam', untuk menunjukkan apapun yang disumpahi oleh Allah itu pasti akan terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sama seperti terjadinya subuh hari ini. Allah bersumpah dengan subuh wal fajr. Ada enggak kita yang melewati hari kita itu tanpa ada subuh, tiba-tiba langsung siang? Tidak ada. Inilah yang dikatakan dengan bahwasanya semua sumpah Allah tersebut pasti. Maka jawab qasamnya, jawab sumpahnya itu adalah pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan tapi bermakna sungguh. Sungguh apapun yang disumpahi oleh Allah itu akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka sumpah itu tidak akan pernah berfungsi pada saat Allah mengatakan demi malam, demi siang, demi pagi, demi malam yang berjalan dengan indahnya. Itu tidak akan berpengaruh kecuali bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat, akal pikirannya. Berapa banyak hari ini orang yang melewati malam, tapi malamnya itu dia bagaikan, tubuhnya itu bagaikan bangkai yang tergolek di atas tempat tidur. Seharusnya malam itu adalah kal'abid dan siang kafursan. Ini yang diibaratkan oleh para sahabat. Orang-orang Nasrani begitu melihat tentera pasukan Baitul Maqdis di bawah kepemimpinan Abu Talha yang berada di Syam dan yang berada di Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, mereka melihat bagaimana sosok-sosok tentera muslim. Mereka itu di malam hari bagaikan seorang rahib, seorang pendeta, dan di siang hari kafursan, dan mereka itu di siang hari itu bagaikan seorang penunggang kuda yang sangat gagah. Ini sosok bagaimana Rasul membina tentera-tenteranya, pejuang-pejuangnya itu. Kalau malam mereka itu bangun tengah malam bertahajud. Kalau di siang hari mereka berjuang tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kenapa? Karena mereka semuanya kalau sudah pergi ke medan perang, harapannya cuma satu, yaitu syahid di jalan Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, al-mausuf bi annahu sahibul hijr, yang disifatkan kepada orang-orang yang berada di dalam kamar. Inilah yang menariknya. Orang-orang yang di dalam kamar, kendati kita tidak bisa melihatnya, tapi suara itu bisa didengarkan. Banyak cerita yang menarik pada saat kata-kata hijr ini.
Ibunda Aisyah pernah mendengarkan percakapan Rasulullah SAW dengan seorang wanita tua. Ini di dalam rumahnya, di dalam hijirnya. Suara tersebut itu sayup-sayup didengarkan oleh Ibunda Aisyah. Tidak jelas mereka sedang berbicara apa. Yang pasti ini perbicaraan tentang rumah tangga. Tapi indahnya bongkahan bumi Madinah tersebut, suatu suara bisik-bisik itu menceritakan, itu bisa didengar langsung oleh penduduk langit. Bayangkan, apakah itu tidak lagi berlaku bagi kita? Berlaku. Sebesar apapun permasalahan yang kita alami hari ini, maka sampaikan pengaduan kita itu kepada Allah. Sujudlah, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Agar apa? Agar suara keluh kesahmu itu didengarkan oleh penduduk langit. Maka ini masih mempunyai kesempatan kepada kita. Bagi orang-orang yang mempunyai akal, mereka itu akan menjadikan pelajaran tentang apa? Tentang pagi, tentang malam, tentang tahajud, tentang tengah malam. Semua itu akan dimaksimalkan oleh mereka yang mempunyai akal. Lihat peradaban manusia pada saat mereka tidak menggunakan akalnya, maka peradaban itu semuanya hancur. Sebagaimana yang Allah sabdakan, firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini yang pertama. Apakah kalian tidak melihat, wahai Muhammad, apakah engkau tidak melihat fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Allah perlakukan kaum Ad? Irama dzatil 'imad. Iram itu merupakan sebuah kaum, ya, kaum di mana dia punya ayah yang itu namanya Sam, ya, dan punya ayah lagi namanya Nuh, ya, berarti ini cucu Nabi Nuh. Wa huwa jaddun 'ad, dan dia merupakan kakeknya Ad. Ram itu adalah cucunya Nuh, ya. Apa yang terjadi dengan Iram? Dzatil 'imad, bangunannya itu sungguh spektakuler, tinggi luar biasa. Hari ini Bapak Ibu kalau misalnya pernah pergi ke negara maju, ya, melihat bangunan. Saya sewaktu di New York itu pengap. Begitu kita keluar dari metro bawah tanah, naik ke atas, melihat bangunan itu tinggi luar biasa. Pengap. Tapi itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bangunan Iram. Iram itu jauh lebih tinggi bangunannya dari bangunan yang dibangun oleh manusia hari ini. Bayangkan kalau seandainya hari ini Bapak Ibu pernah ke Dubai melihat Burjul Khalifah, itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bangunan yang pernah dibangun oleh Ad, ya, oleh orang-orang Iram. Begitulah spektakuler teknologi yang mereka miliki pada saat itu, mempunyai bangunan yang sangat tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan tidak pernah ada di dunia orang yang bisa membangun bangunan seperti orang-orang Iram tersebut. Ini merupakan salah satu capaian yang dimiliki oleh manusia. Satu peradaban, yaitu materialistis. Bangunan ini menjadi orang yang paling hebat dalam membangun konstruksi. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu diluntuh lantakkan. Mereka itu dihancurkan oleh Allah dengan apa? Dengan angin yang sangat dingin. Para ulama berbeda pendapat di mana Iram ini. Ada yang mengatakan di Jordania, ada yang mengatakan di Syam, ada yang mengatakan di Mesir, dan ada yang mengatakan di Saudi. Hasil penelitian terakhir di tahun 1992 menurut teleskop pesawat ulang-alik yang mereka ngambil gambarnya, ternyata menurut mereka itu adanya di Saudi. Ada bangunan-bangunan yang memang itu jalur angin yang sangat panjang. Angin itu meluntuh lantakkan, menimbunkan bangunan-bangunan itu di kawasan Saudi Arabia. Yang kedua, wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad,
dan kaum Tsamud yang membelah, mempahat gunung-gunung menjadi bangunan. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu pergilah ke Jordania, ke Petra. Di sana kita bisa melihat langsung kaum Tsamud ini. Itu jelas memang gunungnya, gunung batu itu dipahat menjadi istana. Hari ini kita gunung itu cuman ada lubang. Ya, bukit itu cuman bisa dilobangi, yaitu gua Jepang. Nggak ada istilahnya seninya itu sama sekali nggak ada. Tapi kalau di sana di Petra Jordania itu gunung itu dipahat, memang ada tiangnya, ada ukirannya. Bagaimana teknologi mereka pada saat itu bisa membangun dan memahat gunung batu itu sehingga menjadi sebuah istana, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Dan yang ketiga peradabannya itu adalah wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun yang mempunyai pasak tiang yang besar. Coba bayangkan hari ini kecanggihan Fir'aun membangun konstruksi bangunan, ya, piramida. Itu beradanya di Giza, bukan Gaza, di provinsi Giza, Mesir lama. Nah, bangunan piramid itu tiang-tiangnya itu ya luar biasa tingginya piramid itu. Kita mungkin kalau misalnya melihat naik ke atas piramid itu sangat kecil. Dan yang paling menariknya itu kan bebatuan yang disusun. Batu disusun, ukuran batunya itu sangat besar, ya, sangat besar batunya itu. Nah, yang menariknya itu di dalam piramid itu ada ruangan, ada kamar, ada jalan. Bagaimana mungkin batu, kita susun batu bata misalnya seperti itu, tapi konstruksi di dalam itu persis seperti konstruksi rumah. Itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak yang tinggi. Belum lagi pada saat kita melakukan perjalanan ini di Giza, pada saat kita melakukan perjalanan ke Luxor, ke Aswan. Aswan itu adalah tempat pusatnya Fir'aun di sana. Di sana kita akan melihat tiang-tiang bangunan kerajaannya itu, kalau seandainya kita memeluknya tidak akan pernah bisa memeluknya dengan satu orang. Harus 3 orang untuk memeluk satu buah tiang bangunan tersebut. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mereka bisa membuat tiang-tiang tersebut dengan sangat luar biasa. Dan saintisnya ini baru ditemukan secara ilmiah. Ada salah satu piramid itu hanya akan melewati matahari dalam setahun cuma sekali di atas piramid tersebut. Dalam 1 tahun dia hanya akan melintas di atas piramid itu pas 1 hari itu aja. Itulah canggihnya teknologi yang digunakan pada saat itu, sehingga mereka bisa membuat sebuah bangunan. Bangunan tersebut hanya akan dilalui oleh matahari 1 hari saja. Setelah itu maka matahari akan mencong sedikit ke kiri, mungkin ke kanan. Dan ini 3 peradaban ini adalah peradaban yang paling hebat yang ada di atas muka bumi. Iram, yang kedua itu adalah Tsamud, dan yang ketiga itu adalah Fir'aun. Ada kebudayaan, ya, ada bangunan, dan ada seni. Namun lihat, kesemua kebudayaan peradaban yang hebat ini hancur luntuh lantak. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak menggunakan dzil hijr, tidak menggunakan akal pikiran mereka. Kalau seandainya mereka menggunakan dzil hijr, maka lihatlah bagaimana hebatnya orang-orang Islam peradabannya, seperti yang digunakan oleh Nabiullah Ibrahim. Maka dia akan terus berkembang, maka dia terus akan berlanjut hingga dengan akhir zaman. Tidak ada satupun ajaran agama Fir'aun yang masih berlaku. Kehebatannya itu akan pupus. Sehebat apapun, kezaliman Fir'aun itu diketahui, terkenal. Bagaimana kezalimannya? Dia itu sembelih semua Bani Israel.
Anak laki-laki Bani Israel itu dibunuh semuanya. Bagaimana? Namun kezaliman tersebut berakhir. Inilah yang dinamakan dengan walayalin nas. Demi malam yang berjalan secara mulus. Kenapa? Malam itu akan dibelah oleh fajar. Kegelapan itu akan berakhir dengan datangnya cahaya sinar dari Allah. Maka jangan pernah berada dalam kegelapan, kejahiliahan. Kenapa? Karena sehebat apapun capaian yang diperolehi oleh manusia hari ini, baik dari segi peradaban kebudayaannya, peradaban seninya, peradaban teknologinya, maka itu semuanya akan hancur, akan berantakan. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Kita tidak ada apa-apanya hari ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Rumah yang kita bangun begitu gempa sudah hancur. Buktinya hari ini bangunan-bangunan yang dihasilkan oleh mereka itu tidak pernah hancur sampai dengan hari ini. Semoga 4 ayat ini bermanfaat kepada kita sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.